Suara Rimba. Hai. Halo Sobat Rimba. Welcome to Podcast Suara Rimba. Podcast yang bakal nemenin kalian untuk mengulik sisi gelap maupun sisi terang dari alam kita. Anyway, sebelum kita masuk ke dalam pembicaraan yang lebih lanjut, Podcast Suara Rimba ini merupakan program kerja dari Media Kreatif Kementerian Lingkungan Hidup BMKM UNAN yang mana membahas terkait isu-isu lingkungan yang ada di dunia maupun di Indonesia. Especially on this station, kita itu memanggil sesi ini dengan meja hijau, yang mana kita menghadirkan dua narasumber utama kita yang mana sangatlah expert dalam bidang lingkungan dan memiliki beragam pengalaman terhadap lingkungan juga. Bareng aku, Leo Saputra, yang akan membantu kalian pada podcast kali ini. Let's get to work. Jujur pada episode pertama ini topiknya cukup heavy terdengar, yaitu deforestasi dan juga kelangkaan spesies flora maupun fauna. Tapi isu ini bukan cuman sekedar tebang pohon saja loh guys, tapi kita perlu melihat dari point of view flora maupun faunanya, karena mereka itu kehilangan rumah tempat mereka untuk berkomunikasi dan juga berinteraksi, sehingga cukup mengganggu harmonisasi dari kerja hutan itu sendiri. But I'm not doing this alone. I'm here with two great narasumber, yaitu Pak Taufik dan juga Bang Firman, yang akan membantu kita pada hari ini dan memberikan insight-nya dan juga sharing pengalaman mereka. Oke, halo Pak dan juga Halo. Bang Firman. Halo, Le. Apa kabar nih Pak? Baik, pagi ini I'm good. So far so good. Moderator sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Mungkin langsung saja ke perkenalan dari Bapak dulu deh Pak. Oke, perkenalkan saya Ahmad Taufik, biasa dipanggil Taufik. Seharian saya sebagai dosen ya di Departemen Biologi Fakultas MIPA Universitas Andalas, dan bidang pengusahaan keilmuan saya itu di botani ya, khusus di sistematika plant sistematik ya, sistematik tumbuhan untuk ngelompok-ngelompokin tumbuhan. Kemudian lanjut juga pas S3 kemarin saya udah penelitiannya udah lebih broader, itu pitogeografi ya. Nah, sebarannya udah dikelompokin tadi itu kemana aja sebarannya di muka bumi ini. Kenapa dia nyebar di situ, nggak di sini gitu ya, contohnya gitu ya. Apa penyebabnya, baik secara ecological factor atau secara pun molekular, kita track back itu semuanya, faktor-faktornya kira-kira seperti itu. Sehingga kita juga bisa mengidentifikasi lokasi-lokasi yang patut dikonservasi, ada mungkin barangkali yang tidak perlu kira-kira seperti itu. Berarti sudah sangat relate terhadap tema yang kita angkat kali ini. Ya, more or less. Mungkin Bapak akan menyiapkan banyak insight nih Pak untuk kita dan juga Sobat Rimba di yang nonton di rumah. Ya, bareng Pak Firman. Oke, mungkin lanjut ke Bang Firman. Silakan perkenalkan ke Sobat Rimba. Oke, terima kasih kesempatannya Leo. Oke, halo teman-teman semuanya, dan izin Pak, Yep. perkenalkan nama saya Firman Syah teman-teman. Sekarang mahasiswa ilmu sejarah angkatan 2023, dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah diamanahkan sebagai Menteri Lingkungan Hidup BMKM UNAN. Dan podcast Suara Rimba ini Pak kebetulan salah satu bentuk pengabdian lah ya, bentuk edukasi kami dan bentuk program kerja kami sebagai yang saat ini menjabat gitu di Kementerian Lingkungan Hidup BMKM UNAN. Barangkali demikian Pak. Salam kenal teman-teman semuanya. Salam kenal Bang Firman. Oke, mungkin dari narasumber kita sudah terbukti nih kalau mereka sangatlah expert nih dalam lingkungan, juga high class level deh untuk pengabdiannya. Pressure kayak apa? Pengalaman ke lingkungan. Mungkin quick question sih Pak dan juga Abang, dari berita yang sudah ada terkait dengan deforestasi, kira-kira seberapa merah sih alarm yang diberikan hutan kepada kita sebagai makhluk yang tinggal dan juga diberi amanah untuk menjaga alam gitu Pak, dan juga mungkin dari apa tuh? Oke. Nah, kalau melihat kondisi dan situasi sekarang ya, barangkali terutama pasca bencana kemarin sih, itu sudah menandakan alarm yang sangat-sangat danger ya. Jadi kalau ditanyakan bagaimana kondisi alam menurut saya sekarang, itu sudah bisa dikategorikan merah gitu atau danger, karena ya banyak orang yang baru tersadarkan gitu kan setelah melihat situasi yang kita alami kemarin itu beberapa hari yang lalu. Jadi ya barangkali seperti itu kan. Berarti kayak
kejadian kemarin itu sebuah alarm Iya, besar bagi benar kita yang manusia sebagai penjaga alam gitu. Betul. Mungkin dari Bapak ada Ya, kita lihat ya, perhutanan yang ada di Indonesia ini yang digunakan di Indonesia ini sebagai kawasan hutan itu separuh dari daratan Indonesia. Daratan Indonesia itu ada 190 juta hektar ya. 51%-nya digunakan untuk sebagai kawasan perhutanan. Bisa kita cek datanya. Nah, laju deforestasi berdasarkan data dari kehutanan itu sendiri di tahun 2024 itu ada sekitar 145.000 hektar di tahun 2024 maksud saya. Namun ya kita tahu lah ya di tahun itu juga di Desember tanggal 10 pimpinan kita ya mengatakan bahwasanya nggak apa-apa tebang aja gitu ya, ganti sama sawit ya, kemudian ya kan daun juga gitu ya. Nah, cuma berdampak ternyata di data kehutanan di 2025 di mana laju deforestasinya meningkat sekitar 70%. Dari yang tadi adalah 100 berapa? Sekitar 140-an jadi sekarang 400.000 hektar. Kita kehilangan hutan di 2025. Sehingga artinya kalau ini berlanjut ya, kalau regresinya positif terus ya, seperti itu tentu ya seperti yang disampaikan oleh Pak Firman tadi, ya kita udah di dalam keadaan berbahaya gitu situasinya, kira-kira seperti itu. Berarti kondisi hutan Indonesia sekarang itu sudah dalam kategori prihatin. Nah, ya based on data ya. Iya. Kita nggak ngomong-ngomong ini ya. Ya Cak Ngidul ya. Bukti di lapangannya seperti itu ya, Pak. Ya. Berarti udah darurat dan juga meyakinkan kalau kondisi Indonesia itu udah memprihatinkan. Berarti sudah kerasa nih Pak vibes dari podcast kita tuh kalau mengatakan Indonesia ini terutama hutannya itu perlu lagi atensinya untuk diperhatikan. Dan perlu underline juga terkait dengan tadi kebijakan dari pimpinan tadi. Polisinya, Pak. Ya, polisi tadi. Ketika seorang pimpinan, katakan dia influencer lah ya, jadi kita, dia ngomong A, itu akan sangat berpengaruh sekali di bawahnya. Ya. Tidak main-main influence orang influencer kalau di Ya, dunia apalagi media. pimpinan kita ya. Gitu. Mungkin langsung saja ke sesi selanjutnya untuk sesi interaktif dan juga diskusi. Mungkin dari narasumber pertama kita itu Bang Firman akan sudah menyimpan banyak pertanyaan nih benar. untuk ditanyakan ke Pak Taufik yang memiliki pengalaman serta pengetahuan yang tinggi nih terkait dengan isu yang kita bawa itu deforestasi. Mungkin Bang Firman tadi siap. Oke, terima kasih lah ya. Izin Bapak. Nah, jadi mendengar perkenalan dari Bapak tadi ya Pak, bahwa Bapak bisa dikatakan expert lah gitu kan dalam beberapa bidang yang Bapak sampaikan itu. Dibuktikan dengan ya sudah menempuh pendidikan yang setinggi ya. Jadi itu salah satu wishlist saya juga kebetulan Bapak. Amin. Oke, jadi langsung saja Pak barangkali ke pertanyaannya. Kan kita menyinggung soal deforestasi gitu Pak. Seringkali nih di publik itu disampaikan deforestasi. Namun sebenarnya banyak orang masih bertanya-tanya gitu Pak. Sebenarnya apa sih indikator sesuatu itu bisa dikatakan sebagai deforestasi gitu Pak? Apakah ketika seseorang itu menebang pohon itu sudah bisa dikategorikan sebagai deforestasi atau ada kriteria tertentu gitu Pak barangkali? Di pertanyaan udah mulai berat nih. Ya, kita mulai dari Langsung ya, Pak. mulai ngebom ya. Jadi terkait deforestasi yang diangkatkan oleh Leo tadi. Jadi bercerita tentang deforestasi itu bukan hanya sebenarnya ini kan kritis ya. Pertanyaan tadi gimana deforestasi itu sampai ke titik kritis kan itu. Titik kritis ini kalau istilahnya kita di biologi itu namanya ecological tipping point namanya. Ecological tipping point. Jadi titik kritisnya itu ya. Nah, itu sebenarnya tidak hanya terkait dengan seberapa luas kita kehilangan hutan, seberapa potongan kayu yang ditebang kira-kira sebetulnya. Namun udah kepada sistem dari hutan itu udah mulai gagal bekerja gitu. Jadi ketika sistemnya itu gagal bekerja, walaupun tebangnya cuma satu bisa jadi kan itu deforestasi, atau ditebangnya seratusan gitu, nggak berubah bisa jadi karena memang ada buffer area yang memang lebih stabil kira seperti itu. Jadi kita lebih kayak fungsionalnya mulai nggak bekerja, nah disitulah titik kritis deforestasi itu. Nah, cuman indikasinya secara ilmiah memang banyak. Yang pertama tentu penurunan biodiversitas seperti kita pelajari ya. Jadi ketika kenegarawannya hati itu menurun secara signifikan, nah kalau kita berbicara tentang signifikansi tentu ada uji statistik ya, ada kali-kalinya ya, ada hitung-hitungannya. Nah situ ada pelajaran, Pak Leo juga udah mempelajari itu terkait dengan indeks-indeksnya ya, ada indeks Sanan Wiener, indeks Simpson dan lain sebagainya. Ketika ada
rentangnya nilai indeksnya itu misalnya di antara 1,5 sampai 3, berarti kondisi hutan itu masih aman lah ya. Nah, keanekaragaman yang di bawah itu artinya sudah dalam keadaan yang garis merah tadi itu. Iya, itu ya. Udah bahaya nih gitu ya. Nah, apalagi yang hilang itu adalah spesies kunci. Spesies kunci ini ada tropik ya dalam siklus energi itu ya. Yang peran ada sebagai predator, predasi ya. Kayak rantai makanan. Nah, itu tropik namanya yang langkah-langkahnya itu. Nah, ketika contohnya predator harimau diburu dan dimusnahi, ya tentunya berdampak kepada yang harusnya dimakannya prey-nya ini ya. Nah, jadi terjadilah pembeludakan populasi dari herbivornya. Ya babi hutan melunjak ya populasinya, kemudian rusa melunjak sehingga memakanlah kultivasi atau perkebunan masyarakat. Sehingga terjadi ketidakseimbangan tadi. Ya konflik ya seperti itu. Dan juga kalau sebaliknya contohnya nggak ada lagi herbivore, nggak ada lagi predator, sehingga terjadilah overpopulasi dari produsen ini ya. Semak dan segala macam kira seperti itu. Jadi ketika itu terjadi ya itu jadi artinya sudah tidak seimbang lagi, sudah dalam keadaan kritis. Kemudian juga tadi terkait itu juga indikatornya yang pertama kehilangan spesies, keanekaragaman hayati, kemudian ada semacam fragmentasi hutan. Ketika fragmentasi hutan terjadi artinya kita sudah mengisolasi populasi-populasi menjadi parts-parts kecil ya. Nah, ini akan memberikan efek namanya edge effect, efek tepi. Jadi dampak tepi pinggiran. Yang dimana pinggiran-pinggiran dari patch-patch kecil tadi itu kondisinya sudah mulai panas. Kemudian kering. Sehingga itu mengancam ekosistem yang ada di dalamnya ini, keanekaragaman yang ada di dalamnya tadi itu. Kalau dia ke dalam besar, sehingga edge effect ini nggak ngaruh betul ke dalam kan. Tapi kalau udah patch-patch kecil, nah ini yang akan mengancam ke depan. Sehingga kalau sudah ada patch-patch kecil ini, antara patch kecil dengan patch yang lain, itu terjadi pemotongan aliran gen. Ini cutting of the gene flow istilahnya ya, sehingga terjadilah nanti inbreeding dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita akan indikator sebagai di mana deforestasi ini sudah di titik kritisnya, kira seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita sederhanakan tidak hanya terkait dengan seberapa besar hutan kita yang hilang, namun secara ekologik dia sudah tidak berfungsi lagi dengan normal. Jadi kaitan juga nanti serapan karbon, hidrologi juga terganggu ya. Nah, itu ekosistem yang kita indikasikan, kira seperti itu. Jadi multiple effect ya Pak? Iya, kira seperti itu ya, kayak keuangan ya. Dan sebenarnya itu kan berarti tidak bisa dipandang secara kuantitatif saja Pak, maksudnya tidak hanya berpatokan pada data-data gitu. Jadi ketika satu ini sudah mempengaruhi yang lainnya, maka itu sudah bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk deforestasi, begitu ya Pak? Iya, dalam keadaan kritis ya. Oke. Berlanjut Pak, kita ke pertanyaan kedua. Jadi dari pengalaman riset Bapak barangkali, sebenarnya ketika ada deforestasi gitu Pak, sebenarnya ketika penebangan hutan secara liar itu terjadi, sebenarnya jenis-jenis atau spesies apa saja yang biasanya paling rentan gitu Pak, atau yang paling terdampak dari deforestasi itu ketika dia terjadi itu? Jadi berdasarkan riset dan literatur yang kita pahami ya, yang biasanya terancam, yang rentan lah ya terhadap deforestasi ini adalah spesies atau organisme yang mempunyai kekhususan terhadap habitatnya. Ya, contohnya owa-owaan. Pernah ya lihat owa-owaan ya? Iya, ada. Oh ya, di itu kan kita di belakang juga ada ya. Nah, dia itu sudah mengalami yang namanya koevolusi, di mana armnya lebih berkembang dengan baik, lebih baik daripada kakinya. Kenapa? Karena dia bergelantungan, dia arboreal ya. Nah, ketika pohon itu ditebang, terus gimana dia dong tinggalnya? Kakinya nggak berkembang dengan baik. Dia nggak pernah turun ke bawah, jarang sekali dia turun ke tanah gitu ya. Dia harus bergelantungan kira seperti itu. Jadi hewan-hewan atau kalau tumbuhan contoh Rafflesia ya. Rafflesia itu dia adalah kita kenal dengan parasit obligat. Dia parasit obligat terhadap sebuah namanya tetrastigma namanya. Di tumbuhan merambat ya. Dia merambatnya adalah di pohon besar untuk mencapai puncak untuk melihat cahaya, mendapatkan cahaya. Ketika pohon besar itu hilang, sehingga liana pun juga akan hilang. Jika liana hilang, ya si Rafflesia tentu juga nggak bisa hidup. Kenapa? Parasit obligat artinya dia benar-benar bergantung kepada si host. Host hilang, dia juga hilang. Nah, jadi ada rantai efek seperti itu. Jadi kalau kita sederhanakan adalah spesies yang rentan itu adalah spesies yang milih-milih tempat hidupnya gitu ya. Nah, spesies yang yang bisa generalis istilahnya
dia akan berkembang dengan itu. Dia yang akan mendominasi satu kawasan itu. Yang biasanya itu generalis ini bisa kenal juga dengan invasive spesies ya. Dia menginvasi, dia mempunyai kekuatan grow rate yang tinggi ya, kecepatan tumbuh yang tinggi, kemudian juga mempunyai armor yang alelopati namanya, dia bisa mengeracuni sekitarnya sehingga dia bisa berkuasa di daerah itu, kira seperti itu. Dia generalis gitu. Beda dengan yang spesifik tadi. Kira seperti itu. Berarti gini Pak, ada nggak kemungkinan spesies yang kita katakan tadi rentan itu Pak, itu mereka untuk beradaptasi gitu Pak? Maksudnya kayak karena alam sudah memaksanya seperti ini sehingga dia itu beradaptasi, atau mungkin misalnya tumbuhlah salah satu organ tubuhnya barangkali yang membuat dia bisa beradaptasi, atau ya memang secara naturally dia akan punah saja gitu Pak, atau gimana gitu Pak? Ya itu dua opsi itu saja. Yang pertama, kita mempunyai secara insting untuk adaptasi. Semua yang mempunyai DNA ya di tubuh kita, dia mempunyai insting untuk beradaptasi. Namun kekuatan untuk beradaptasi itu bermacam-macam untuk setiap organisme. Tentu pasti dia akan jangankan hewan, tumbuhan saja ketika kita contohnya untuk bertahan hidupnya ya, ketika dia nggak berbuah dalam keadaan nyaman, dia nggak akan berbuah. Kita ancam dia, kita potong bawahnya ya, dia akan mengeluarkan buah karena instingnya itu untuk mempertahankan hidupnya, keturunannya. Dia akan berbuah, kemudian dengan harapan dia punya keturunan offspring yang akan bertahan. Saya mau mati nih karena udah potong gitu ya. Nah, kira seperti itu. Dan pohon dan apa juga, binatang juga seperti itu. Namun kecepatan atau kemampuan dia itu beradaptasi itu bermacam-macam, berbeda-beda, kira seperti itu. Jadi bisa jadi nanti yang dia udah berupaya, namun ya masih tetap aja terancam punah, atau kekuatannya untuk adaptasi bagus ya, kemudian dia ya bisa bertahan sampai yang kita lihat sekarang ini adalah hasil adaptasi itu. Sebenarnya banyak udah punah gitu ya. Berarti bisa dikatakan ya, sebenarnya dari flora dan fauna itu mereka itu sudah mencoba untuk insting bertahan hidup lah ya Pak. Namun yang kita lihat pada hari itu yang paling kuat. Yang paling kuat ya, the champion ya. Ya, bisa dikategorikan seperti itulah ya Pak. Kira sederhana seperti itu. Menarik sekali Pak mendengar experience Bapak yang sudah melakukan berbagai research atau penelitian. Jadi Firman pengen tahu lebih lanjut sih Pak, kayak kalau berkaitan dengan research ataupun penelitian, sebelumnya Bapak barangkali pernah berkecimpung di research yang berkaitan lah dengan rehabilitasi ekosistem gitu Pak, atau sejenisnya itu. Mungkin boleh diceritakan gitu. Terkait dengan riset pribadi ya, memang dari saya kebetulan terangkat jadi dosen waktu 2015 ya. 2016-17 kita sudah mendapatkan coba mencari hibah-hibah ya, hibah-hibah di fakultas maupun di universitas. Memang saya tertarik ke arah situ waktu itu ya, karena saya diperbantukan. Saya dulu lama juga bekerja di Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Andalas di PSLH ya. Jadi kita juga lama melakukan kegiatan-kegiatan biodiversity assessment kayak gitu ya. Kemudian juga gimana nih cara restorasi pasca tambang dan segala macamnya. Karena klien-klien kita banyak dari perusahaan-perusahaan semen Padang dan yang lain sebagainya ya, di Antam juga. Nah, kemudian disitulah kita mencoba membuat proposal hibah. Ya, salah satunya waktu itu adalah bagaimana pemilihan jenis-jenis spesies yang layak dan patut kita gaungkan, ditanam di lokasi pasca tambang, namun mempunyai nilai tambah. Apa nilai tambahnya kira-kira? Nah, itu yang kita usulkan waktu itu, yaitu nilai tambahnya di samping dia juga bisa digunakan sebagai spesies restorasi untuk ekosistem, dia juga bermanfaat secara ekonomi gitu. Nah, itu jadi kita harus melakukan penelitiannya, di mana penelitiannya itu saya lakukan penelitiannya secara anatomi ya. Pertama itu seleksi spesies dulu ya, pastikan jenis itu bukan jenis yang invasif ya. Dan kita juga berharap tentu kita juga seleksi jenisnya itu adalah jenis indigenous species namanya. Jenis spesies adalah spesies asli, sehingga dia tidak perlu lagi beradaptasi lagi dengan lingkungannya itu untuk berinteraksi, kenalan dulu gitu ya. Emang udah dia asli sana, itu ya. Akamsi selain ya. Akamsi. Warlock. Ya, jadi kita pilih akamsi dulu jenisnya. Kemudian kita seleksi nih secara anatomi dia bermanfaat nggak nanti. Jadi saya mengusulkannya itu. Nah, kan untuk restorasi ini kita yang kita tumbuhkan itu adalah jenis yang pionir ya. Pionir. Jadi dia dari semak dulu pionir. Kemudian nanti ketika tumbuhan klimaks sudah naik, dia kan pionir yang mau kita tanam ini kan nanti dia mati sendiri nih. Daripada dia mati sia-sia, mending lah kita bisa manfaatkan untuk pulp, ya, untuk bikin kertas dan segala macamnya. Jadi kita pilihlah jenis yang akamsi tadi, yang memang sel-selnya tadi, ya, hardworknya dan segala macam memang cocok untuk pulp. Kan nggak semuanya juga yang cocok untuk pulp ya.
Jadi kita lakukan penelitian anatomi, kita cek stomatanya, kita cek vesselnya dan segala macam, memang cocok di rentang kebutuhan yang mensyaratkan bisa untuk melakukan produksi kertas nantinya. Nah, itu salah satu yang saya lakukan di tahun 2017 kalau nggak salah ya. Itu sudah publikasi di Biogenesis waktu itu. Namun ya sekarang kegiatan rehabilitasi ekosistem itu nggak hanya itu kan konvensional ya. Nah sekarang malahan sudah pendekatan modernnya banyak kita bisa melakukan yang lebih advance seperti pemodelan ya. Pemodelan yang itu juga sedang saya lakukan dengan hibah sekarang ini. Kebetulan saya penelitiannya itu adalah jenisnya adalah Taxus wallisiana. Taxus ya. Taxus ini kondisinya sekarang di UCN ya, statusnya adalah endangered species. Di mana dia dimanfaatkan metabolik sekundernya itu taksol ya untuk anti kanker. Nah, kondisinya sekarang ya itu yang sudah dilindungi secara nasional maupun internasional. Namun tetap saja dia kondisinya nggak bisa balik lagi, irreversible. Kalau sekali udah hampir punah ya udah. Karena memang dia tadi milih-milih hidup. Ya, kondisinya juga dia dioseus juga. Dia satu pohon itu dia punya satu kelamin. Jadi walaupun dia banyak ternyata jantan semua ya punah juga gitu ya. Nah, itu yang kita teliti sekarang ini dengan cara pemodelan. Kira-kira gimana dia di waktu yang lalu di glasial ya, waktu glasial, dan bagaimana dia keadaannya sekarang, dan irisan waktu distribusi itu kita kenal dengan namanya refugia. Refugia ini artinya lokasi di mana di keadaan apapun, se-ekstrim apapun, dia tetap tinggal di situ gitu. Nah, namun sekarang kita identifikasi apa keadaannya sudah dilindungi oleh nasional atau belum. Nah, jadi nanti peta yang dihasilkan oleh model ini kita overlay dengan peta hutan lindung di Indonesia. Kiranya sudah dalam keadaan di dalam hutan lindung, is okay, aman lah ya. Tapi kalau dia di luar itu berarti kita bisa rekomendasikan dia harus dilindungi. Di lokasi itu harus kita lindungi. Kira-kira seperti itulah. Perlu dilakukan semacam rehabilitasi lah dengan spesies-spesies yang di lingkungan itu, di area itu, sesuai dengan model tadi. Oke, jujur banyak sekali insight-insight atau istilah baru yang Firman baru kenali gitu Pak. Karena kebetulan kan Firman dari Sosum ya Pak. Jadi kayak SMA pun dulu IPS gitu kan. Jadi kayak ternyata kalau kita eksplorasi lebih jauh lagi kayak sangat-sangat luas gitu ya Pak. Istilah-istilah ataupun dunia lingkungan ini gitu Pak. Oke. Leo mau nanya juga Pak terkait dengan Bapak tadi kan mention juga kalau terkait dengan hutan lindung atau hutan sekunder atau hutan buatan. Leo penasaran nih Pak, dari hutan yang buatan tersebut apakah bisa nih Pak menggantikan peran dari hutan primer sebagai penunjang utama dari spesies-spesies gitu? Nah, ini pertanyaan yang penting ya sebenarnya, namun sering juga disalahpahami. Nah, terkait dengan ini hutannya sekunder nih nggak bagus nih gitu ya, dan semacam. Namun perlu kita pahami ada tahapan kan. Sebelum kita hutan primer itu ada, kan hutan sekunder dulu gitu. Nah, kadang hutan sekunder ini ada tidak hanya serta-merta akibat dari ulah tangan manusia saja. Bisa saja karena memang bencana alam atau memang pernah kalau Leo nanti ini belajar ekologi of fire ya. Jadi ekologi api. Jadi api itu sebenarnya udah ada di tanah-tanah ini sebenarnya. Api itu hidup terus. Dia nggak pernah mati. Dia akan membakar hutan itu ketika dalam keadaan kemarau contohnya. Nanti hujan dia mati lagi. Jadi ada titik-titik api. Gitu ya, Pak? Titik-titik api itu sudah ada sebenarnya. Nggak perlu dibakar sama orang gitu. Sehingga nanti tentu kawasan terbakar itu gundul lagi kan. Nah, gundul kemudian dia akan mengalami suksesi. Kemudian suksesi itu adalah perubahan-perubahan bertahap tadi, mulai dari semak, kemudian dia naik lagi menjadi hutan sekunder ya. Nah, kemudian barulah menjadi hutan primer, itu jangka waktu yang sangat panjang sekali. Nah, kalau kita sebut apakah hutan sekunder bisa mengganti fungsi dari hutan primer, ya tentu saja tidak bisa. Namun proses untuk menjadi hutan primer itu berfungsi ya, hutan sekunder ini gitu. Kalau kita ibaratkan hutan primer ini adalah rumahnya si para tumbuhan dan hewan endemik tadi segala macam itu. Kalau hutan sekunder ini adalah hotelnya, transitnya, kira-kira seperti itu ya. Kalau nggak ada ini nggak bakalan ada hutan primernya, kira-kira seperti itu. Ya. Berarti kayak tiap-tiap hutan atau hutan primer maupun hutan sekunder itu memiliki peran masing-masing untuk lingkungan. Ya, yang gundul itu pun punya fungsi masing-masing juga itu. Ya, tundra dan lumut dan semacam itu ya. Oke, berarti barangkali teman-teman di rumah tidak tahu ya. Berarti kalau hutan yang kita lihat sekarang itu hutan primer, namun ketika dia ditebang lalu ditanamkan kembali, berarti itu dikatakan sebagai hutan sekunder. Berarti begitu ya? Ya, prosesnya seperti itu. Ya ada suksesi. Ya, dia tersuksesi mulai dari awal ya ada tahapannya.
kosong, kemudian menjadi hutan semak kecil, kemudian hutan sekunder, dan kemudian nanti hutan klimaks yang kita kenal dengan hutan primer. Seperti itu. Itu prosesnya panjang sekali. Tahapan-tahapannya. Mungkin selama kita hidup ya, mungkin waktu dia kebakaran sampai kita mati nanti kondisinya masih dalam hutan sekunder tuh. Oke. Oh, tahu-tahu ya nanti ketemu kita umur 50 tahun dibabat lagi. Enggak jadi primer dong dia. Berarti nggak mencapai primer. Enggak menyampai klimaks dia gitu ya. Malah jadi sawit. Aduh. Mulai lagi dia. Pembicaraan tepi jurang ya. Tepi jurang ya. Ya, Oke. ya, cek ombak nih. Ya. Kira seperti itu. Firman, kembali lagi nih Pak. Kan kalau tadi kan kita berbicara data, fakta gitu kan, ataupun experience lah gitu dari Bapak. Nah, sekarang in general nih Pak, pandangan Bapak sebagai dosen biologi atau bisa dikatakan praktisi lah Pak yang berkecimpung di bidang lingkungan gitu Pak. Nah, memandang kejadian deforestasi ataupun kelangkaan spesies yang kita hadapi sekarang atau pengurangan habitat lah. Nah, itu Bapak sebagai orang pengamat ataupun lah praktisi, itu gimana tuh Bapak memandang hal-hal tersebut gitu Pak? Ya, seperti yang kita ceritakan tadi terkait dengan data dan kemudian kasus yang ada, jadi deforestasi ini tidak hal yang sederhana. Jadi lebih ke hal yang kompleks, permasalahan yang kompleks. Tidak hanya terkait dengan permasalahan ekologi yang kita bahas tadi, cuma juga kita ada singgung ada permasalahan ekonomi di situ, ada permasalahan sosial di situ ketika terjadi konflik dan segala macam ya. Jadi tentu perlu yang namanya pemahaman bahwasanya sekali dia sudah hilang contoh spesies tertentu itu bersifatnya adalah irreversible. Nggak bisa kembali lagi dia. Siapa yang bisa kun fayakun? Siapa yang bisa tumbuh lagi ya, muncul lagi, nggak ada tuh. Jadi sebelum penyesalan itu ada ya, mending kita beramai-ramai untuk menyelamatkannya itu ya. Tidak hanya terkait dengan kepunahan jenis, juga terkait tadi yang saya sampaikan siklus karbon ya, kemudian ya siklus karbon hutan ditebang, kemudian serapan karbon berkurang sehingga O2 pun yang dilepaskan juga akan berkurang ya. Ya namanya hutan hujan tropis yang harusnya hujan terus gitu ya, hutan hujan tropis ketika nggak ada lagi O2 yang dilepaskan dengan regular, tentu titik-titik hujan juga akan berkurang. Sehingga nanti ketika siklon datang ya, kiriman awan datang, sekali turun langsung amblas semuanya. Namun setelah amblas kering lagi gitu, sehingga nggak stabil. Nah, hal seperti ini tentu perlu yang namanya pendekatan multidisipliner. Nggak hanya kami di biologi, teman-teman yang di Sedera pun juga secara sosial juga harus menjelaskan ke masyarakat bahwa ini penting, ini tidak penting, dan ini berbahaya dan segala macam. Tentu teman-teman sosial lebih memahami bagaimana cara berkomunikasi dengan ilmu komunikasinya, kira-kira seperti itu. Nah, tentu peran kita masing-masing, ya saya sebagai biologis, yang seperti disampaikan Pak Firman tadi, sebagai pendidik di universitas, kita mempunyai tridharma ya. Kita lakukan upaya riset, tentu pendidikan di dalam kelas, kemudian juga pengabdian bersama-sama teman mahasiswa ya di berbagai tempat. Kita juga lakukan hal itu untuk penyelamatan hutan kita. Nah, ketika itu kita lakukan bersama, mudah-mudahan kita sudah berupaya untuk menyelamatkan hutan kita di masa yang akan datang. Kira seperti itu. Oke. Berarti tiap-tiap cabang ilmu pun punya impact-nya masing-masing ya, punya peran masing-masing. Oke. Mungkin Leo juga mau nanya nih Pak, terkait dengan tadi Bapak sempat mention juga kan Pak, daerah serapan hujan gitu kan. Berarti efek Galoda atau peristiwa banjir kemarin itu mungkin salah satu faktornya itu penggundulan hutan. Kan udah disebutkan di ini kan, banyak data-data di informasi berita-berita faktual juga ya. Dan memang itu betul yang katakan Leo, di samping memang ada case siklon ya. Siklon. Ya. Namun apapun itu, siklon itu sebenarnya per sekian puluhan tahun itu akan ada terus. Ada siklusnya terus. Siklusnya terus siklon itu ya, bukan ujuk-ujuk dia karena sesuatu, karena kutukan dan segala macam, bukan seperti itu ya. Nah, kita harus siap dengan siklon itu. Dimana ketika kondisi hutan yang sudah seperti ini, ya dia nggak bisa nyerap air lagi dan segala macam, tentu kantong-kantong itu siapa yang mau ngamanin gitu ya. Ya. Nah, memang itu salah satu faktornya adalah pengundulan tadi. Dan itu sudah disebutkan, udah dimention sama analis-analis kita di TV juga. Berarti dengan dampaknya yang kita sebabkan sendiri itu berujungnya kita juga yang kena, kira-kira seperti itu ya. Mungkin dari Bang Firman sudah apakah datang lagi? So far cukup sih, tapi pasti akan ada banyak pertanyaan nanti ke depannya Pak. Namun untuk sejauh ini barangkali cukup. Mungkin kita next session lagi ya dari Bapak selaku
pakar biologis nih Pak. Mungkin Bapak ingin bertanya terkait dengan pengabdian apa ini yang udah dilakukan Kementerian Lingkungan terkait dengan lingkungan cipta. Aduh. Oh iya, Pak Firman ya, ya kata tadi posisi sekarang sebagai menteri Pak ya. Iya, Dan Pak. teman-teman di Menteri Lingkungan Hidup tentu ya pasti udah banyak juga asam garamnya ya untuk apalagi kasus kita kemarin ini pasti sibuk juga ya. Iya, lumayan. Bencana itu ya. Nah, kira-kira bagaimana nih kira-kira terkait dengan prokernya ya, proker di kegiatan di BEM itu sendiri memprioritaskan hal-hal isu-isu deforestasi ini ketimbang hal-hal yang lain. Banyak nih hal kriminal, maling helm dan segala macam. Isu-isu lainnya. Ya, Pak. isu-isu lainnya kira-kira gimana dari Kementerian Lingkungan Hidup BEM memprioritaskan. Oke, berarti barangkali bisa sekalian kita jabarkan ya, Le, program kerja dari Kementerian Lingkungan Hidup gitu, Pak, yang memang bergerak gitu kan, Pak. Jadi kita di Kementerian Lingkungan Hidup itu, Pak, ada 4 kedirjenan gitu, Pak. Jadi terbagi lagi nih ke dalam subdivisi gitu. Pertama itu ada namanya aksi dan pengabdian, Pak. Nah, jadi di kedirjenan ini kita ada beberapa program kerja juga itu, Bapak. Namun kalau kita memandang spesifik kepada isu deforestasi ataupun pengabdian-pengabdian, itu kita ada namanya Enviro Explore, Bapak. Jadi Enviro Explore ini program kerja yang dimana dilakukan di daerah-daerah yang membutuhkan penanganan yang didahului edukasi lalu diikuti dengan aksi gitu Bapak. Nah, kalau sejauh ini kita sudah melaksanakan itu sebanyak 2 kali Pak. Nah, namun pada periode sebelumnya sudah banyak juga dilaksanakan dan Firman pernah beberapa kali juga gitu Pak terlibat di sana gitu. Seperti contohnya dalam beberapa waktu lalu itu kami melaksanakan aksi penanaman cemara laut gitu Pak. Nah, itu sebagai bentuk penanganan lah Pak, seperti arus ombak pantai gitu kan Pak. Itu kan salah satu bentuk yang menangani untuk tidak memperparah kondisi gitu Pak. Apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan itu Pak. Abrasi, kemudian ada ancaman tsunami dan segala macam ya. Iya, itu kan salah satu bentuk penanganannya Pak. Lalu ya aksi-aksi yang umumnya biasa dilaksanakan pada orang-orang yang berkecimpung di organisasi lingkungan itu ada aksi clean up gitu Pak. Itu sudah. Lalu pernah kita laksanakan juga workshop daur ulang sampah gitu Pak. Nah, yang mana target utamanya kemarin itu anak-anak gitu Pak. Karena kan output dari workshop ini adalah barang-barang yang menarik gitu Pak, seperti gantungan kunci, lalu tas. Nah, itu yang menjadi target utama kami kemarin adalah siswa gitu Pak, karena target utama atau mission utamanya itu adalah edukasi dan aksi gitu Pak. Lalu dalam waktu dekat, nah insya Allah itu kami ada program kerja namanya EnviroForce Pak. Jadi EnviroForce ini program kerja yang dilakukan di daerah pasca bencana Pak. Lalu karena Linkhub ini juga bergeraknya di bidang pergerakan Pak, jadi kami juga aktif membuat kajian ataupun propaganda gitu. Nah, yang barangkali tadi malam sekali teman-teman, tadi malam kemarin siang ya? Ya, kemarin siang itu kami mempublikasi sebuah propaganda Pak. Dan itu menarik ya, karena di-highlight gitu Pak, di-highlight dan dikomentari oleh salah satu pejabat penting di Indonesia. Itu ada Bapak Andre Rosiade, izin Pak. Jadi beliau turut berkomentar juga dan berdiskusi melalui propaganda yang kami kemarin datang ke sini ya? Iya Pak. Lalu ternyata di propaganda yang kami publikasi kali ini beliau turut lagi gitu Pak, berdiskusi. Apakah akan terjadi lagi beliau datang ke Unan Part 2? Mari kita tunggu nanti. Nah, lalu itu bentuk-bentuk propaganda. Lalu kami juga membuat semacam policy brief Pak. Jadi policy brief ini memang kalau di tahun ini kita itu memfokuskannya pada 2 tingkatan Pak. Pertama itu di regional. Kalau di regional itu kami bentuk policy briefnya pertama jumlah tong sampah yang ada di Unan, karena kita lihat sangat kurang ya Pak, ada di beberapa titik yang tidak ada tong sampahnya sehingga orang-orang tuh sudah ada tong sampah saja mereka malas membuang sampah pada tempatnya, apalagi kurang gitu. Nah, itu yang kami highlight. Lalu soal water station refill itu Pak, karena kan di beberapa gedung kuliah itu bisa kita lihat ada beberapa yang tidak aktif gitu Pak, dan kita kalau berkaca pada kampus sebelah itu kan mereka sudah punya gitu, karena kenapa kita harus tertinggal gitu? Karena kan dengan adanya itu bisa menekan isu sampah plastik gitu ya Pak, dengan orang membawa tumbler barangkali kan, ataupun membawa botol plastik itu mereka tidak perlu membeli ulang, tapi mereka bisa mengisi ulang gitu Pak. Lalu ada isu soal MCK juga Pak, dan juga yang sedang diupayakan itu ada ruang bebas rokok gitu Pak. Karena ya di beberapa sudut di Universitas Andalas ini rasanya masih sangat kurang gitu Pak untuk ruang-ruang orang-orang yang tidak merokok gitu Pak, sehingga ya mengganggu kenyamanan lah gitu kan kalau dari survei yang kami laksanakan itu Pak. Lalu ada kedua kedirjenan lainnya itu di networking, yang mana menjadi penghubung kami dengan NGO ataupun instansi ataupun lembaga-lembaga lainnya, dan terakhir itu ada kedirjenan media kreatif gitu Pak, yang menjadi perwajahan kami yang sekarang melaksanakan program kerja ini Pak. Dan
itu dirjen itu diketuai langsung oleh Leo gitu, Pak. Sebagai dirjen gitu. Barangkali seperti itu, Pak. Iya. Berarti banyak ya. Iya. Jadi maling helm dan semacam sudah ada yang Sudah ada yang menanganinya, Pak. Kami spesifik di lingkungan di sini, Iya, Pak. oke, siap. Ngupdate Iya. udah another level. Iya. Masya Allah. Tadi pertanyaan yang pertama itu terkait dengan bagaimana memprioritaskan, berarti memang sangat diprioritaskan berarti terkait dengan isu-isu. Tadi kan kita Pak. bercerita dengan deforestasi ya. Iya, Pak. Jadi sudah dijabarkan juga tidak hanya deforestasi, programnya juga sampai ke penanganan sampah dan semacamnya. Sampah ini memang kalau kita lihat di maaf bicara ya di Indonesia ya, isu yang tidak lekang oleh panas, nggak lapuk oleh hujan sudah. Ada terus isunya. Itu yang sampaikan Pak Firham tadi. Ini tong sampah di sini nih. Ini buang sampahnya di sebelah sini. Gitu. Iya. Jadi kayak semager itu orang Indonesia itu buang sampah pada tempatnya. Nah ini ya kalau boleh saya share kemarin kan sebetulnya saya kan PhD-nya di Jepang ya. Itu sangat nggak bisa apple to apple kalau saya. Gimana saya juga punya wish list juga tuh gimana kita mendidik minimal di lingkungan keluarga saya bisa menimbulkan atau induksi lah ya mental seperti itu. Saya pernah nih kalau boleh saya sharing salah satu kasus, bukan kasus ya, pengalaman terkait dengan mental mereka di situ terkait Di dengan Jepang pembuangan tempat sampah Bapak ya. Saya kebetulan di Kombini itu kayak di store ya di kayak market lagi ngambil uang di ATM. Kemudian di depan saya ngantri itu anak kecil kayak kelas 1 kelas 2 SD lah ya. Kemudian tahu-taunya biasanya kalau kita habis makan sesuatu sampahnya itu kan di Jepang tuh memang nggak tong sampah sedikit. Jadi biasanya kita kantongin. Masuk kantong masuk dalam tas gitu ya. Dia dikantongin dalam saku. Kemudian tahu saya waktu itu jatuh. Nggak nyadar kayaknya. Kemudian saya ingetin, saya colek kemudian Dek tuh sampah jatuh gitu ya. Apa responnya kira-kira? Dia balik kanan, mukanya merah sekali, merona gitu ya. Malu, kemudian minta maaf. Barangkali saya rasa tuh sumimasennya itu ada 10-11an kali gitu. Ya ambil, dia nggak jadi ngambil ATM langsung kabur. Saking malunya gitu ya. Di mental. Padahal dia kan bukan buang sampah, hanya jatuh nggak sengaja kan, nggak sengaja gitu. Jadi sebegitunya aib menurut mereka kalau buang sampah sembarangan. Kalau kita enggak ya. Ini mohon maaf juga nih, plat nomor ini plat merah ya. Nah, buangnya teh pucuk masih ada separuh lagi, botol tuh pang kena kepala kan. Langsung dari atas mobil. Untung ya? kita pakai helm. Yeah. Nah, ini kan lebih kacau lagi. Udah tipiring kalau orang hukum ya, tindak pidana ringan jadi. Nah, Berarti emang sangat tidak face to face lah ya pakai. Enggak apple to apple kita banding. Timpang sekali ya Pak. Jadi, Bahkan kalau nggak salah Firman pernah dengar di Jepang itu bahkan ingin membuang sampah itu berbayar ya Pak. Ya. Iya kan, Pak? Jadi ya kalau berbayarnya begini, kalau sampahnya lah sampah keluarga ya, itu kita punya kantong masing-masing juga yang kita beli kantongnya itu di market yang tadi juga, kayak di 7-Eleven, di Robinson dan lain sebagainya. Nah, itu nanti biaya yang kita bayarkan untuk membeli kantong tadi itulah yang upah untuk di dinas kebersihannya kira-kira itu. Nah, itu kalau sampah keluarga. Tapi kalau sampah-sampah yang besar, udah dimensi udah besar, dan kayak meja dan semacam, kita butuh beli voucher. Kita beli voucher, kemudian tempelin, taruh di depan rumah. Oh, nanti ada yang ngambil ya. Nah, voucher ini yang mahal, tergantung dimensi dari yang kita buang. Kalau kantongnya kayak meja dan semacam itu biasanya kita habis 100.000 tuh. Mungkin harganya nih hampir 100.000 juga yang mau kita buang. Vouchernya gitu. itu ya, Pak? Ya, vouchernya itu gitu. Ya 1.000 yen ya kayak gitu ya. Bahkan ketika sudah membayar pun mereka masih kayak excited, tapi kayak lebih effort lagi gitu untuk membuang sampah. Sedangkan kita sudahlah gratis gitu ya. Namun iya. Jadi ayo teman-teman, mari bersama-sama kita membuang sampah pada tempatnya gitu. Nah, kira-kira sejauh mana ada kendala nih? Ini kan kita ngomongnya mungkin dengan bahasa yang agak berbeda ya. Nah, dengan masyarakat awam kadang kita kan nggak bisa ngomong terlalu idealis, terlalu ya gimana gitu ya level bicaranya. Pasti ada kendala-kendala ketika menyampaikan, oh ini jangan. Kalau Bapak lakuin ini nanti ini bisa punah. Jadi terkait dengan kalau ini nanti bisa datang ke lodo. Ya, dari beberapa kegiatan yang dilakukan tadi kira-kira beberapa kendala-kendala yang ditemukan ada nggak di lapangan ketika ingin mengedukasi masyarakat? Iya, penyuluhan dan lain sebagainya. Sebenarnya Pak, kalau dari sejauh ini yang
Firman pernah lakukan ya Pak. Sebenarnya hambatannya itu bukan karena masyarakatnya itu tidak paham Pak. Tapi kadang ketika seseorang itu ingin mengedukasi, bahasa yang mereka gunakan itu terlalu teknokratik gitu Pak. Misalnya kayak yang kita bahas pada saat ini lah, misalnya seperti biodiversity, deforestasi, dan istilah-istilah yang barangkali tidak mudah dipahami. Nah, mereka itu cenderung tidak memahami gitu kan. Jadi ketika kita mengedukasi ya, ini menjadi kendala gitu. Ketika misalnya ingin memberitahu kepada teman-teman lain, sebaiknya tidak usah nih menggunakan bahasa-bahasa atau istilah yang terlalu sulit. Namun ya mungkin karena habit barangkali ya Pak. Jadi ketika mengedukasi itu sudah terbiasa nih menggunakan edukasi seperti itu, sehingga masyarakat yang menerima pun rasanya tidak maksimal gitu kan. Karena barangkali mereka pun segan untuk bertanya apa sih itu biodiversity dan lain-lain gitu. Alangkah lebih baiknya sebenarnya kan kita tuh menggunakan bahasa yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Contohnya seperti deforestasi, misalnya kita bilang nih deforestasi menyebabkan bla 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 bla. Kan menurut saya akan lebih baik gitu kan pengemasannya, misalnya kalau Bapak menambang hutan nanti rumah Bapak akan lebih sering banjir gitu. Nah, barangkali seperti itu. Nah, terus juga yang menjadi kendala itu sebenarnya masalah trust issue gitu Pak. Gimana kepercayaan masyarakat itu tuh sudah sangat berkurang gitu. Nah, karena masyarakat itu sering melihat organisasi-organisasi seperti kita ini, seperti di BEM ini yang berkecimpung di bidang lingkungan atau barangkali NGO ataupun ya instansi-instansi, mereka ini sering berpandangan bahwa ini adalah semacam agenda elit gitu atau kampanye NGO. Ada kepentingan-kepentingan tertentu yang diselipkan sehingga mereka pun bisa dibilang menaruh rasa curiga ya barangkali ya. Jadi ya hambatannya seperti itu yang kita rasakan sehingga kita pun ketika ingin mencoba mengedukasi mereka pun tidak menerima itu secara maksimal. Jadi hambatannya itu bukan karena sekedar edukasi, tapi kesenjangan kepentingan gitu Pak. Ketika mereka merasa tidak penting gitu kan, tidak percaya gitu. Sementara realitasnya ketika kita mencoba mengedukasi, mereka prioritinya kayak ini hanya menyita waktu, mending saya bekerja untuk makan gitu kan. Jadi mental dia ya. Iya, balik jadi lagi ya. Pun kita mendapatkan ruang lah barangkali untuk mengedukasi ya. Tergantung gimana lagi cara kita mengemasnya agar bisa diterima dengan masyarakat. Karena kan ya tidak semua masyarakat itu tipe yang menerima gitu kan. Jadi ya kalau kita hanya membingkai ini dengan bentuk edukasi ataupun ya hanya melarang jangan buang sampah bla 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 bla, sepertinya itu tidak akan menarik gitu Pak. Jadi memang perlu pengemasan ataupun alternatif terutama di bidang ekonomi gitu. Misalnya kayak kita tawarin, Bu, coba ini Ibu buang sampah ini ke bank sampah, nanti bisa jadi uang. Nah, mungkin alternatif seperti itu yang bisa kita tawarkan. Oh ya, ini lupa nih. Di pertanyaan Bapak yang pertama tadi. Jadi salah satu bentuknya juga Pak, dari pengabdian lingkungan kami, itu kami sedang mengupayakan yang namanya bank sampah sekarang Pak. Nah, ada bank sampah. iya, jadi bank sampah ini bentuknya... Ini Unan punya karena udah ada di teknik juga ya? Iya, di teknik lingkungan. Jadi benar Pak. lingkungan. Jadi SWCT ya Pak, Solid Waste Creative Energy. Jadi kami bekerja sama dengan pihak SWCT gitu Pak. Jadi kami akan menyediakan fasilitas di Sekretariat BEM Monan, yang mana orang-orang itu boleh menyetorkan sampahnya, tapi tentu ada SOP tertentu Pak, atau kriteria-kriteria tertentu agar memudahkan untuk pengelolaannya gitu Pak. Jadi sampah-sampah tersebut ketika mereka setorkan itu nantinya bisa dikonversi menjadi bentuk poin gitu Pak. Nah, poinnya itu apakah mereka ingin tukarkan menjadi barang ataupun uang nantinya gitu. Poin dikoinkan. Gitu. Iya, poin dikoinkan gitu. Iya, Jadi itu bentuk trigger ya, pemancing iya, mereka lebih menarik gitu kan Pak, kalau ini ada hadiahnya gitu. Iya. Dibanding kalau dibanding hanya edukasi ataupun larangan-larangan gitu. Ya, sesuatu yang sudah resisten memang perlu upaya yang lebih kuat untuk memancingnya lagi. Salah satunya adalah itu. Nggak cukup hanya dengan cuap-cuap saja ya. Iya. Ya, Marketingnya. teknik marketingnya. Apalagi tadi terkait dengan trust issue tadi ya. Iya. Itu harus mendorong juga nih, karena masyarakat kita nih udah ada nih beberapa yang cerdas. Jadi kita harus mendorong untuk dilakukan upaya menghentikan deforestasi itu kan. Ya meskipun ya ketika dilaksanakan itu tentunya akan ada benturan besar gitu dengan korporasi-korporasi besar yang ya barangkali memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Dan juga ada resiko lainnya, misalnya pendapatan negara mungkin akan turun gitu ya Pak, karena banyak juga yang berkecimpung atau bergantungan gitu dengan isu deforestasi, barangkali sawit dan lain-lain gitu. Lalu akan muncul juga nih resistansi politik gitu kan, kayak orang-orang yang mulai goyah nih politik atau akan memperberat lah kondisi politik yang ada di Indonesia. Jadi ya memang itu niat baik tapi semacam trade off. Nah, namun kalau kita melihat kembali jangka panjangnya, memang itu yang akan saat itu kita hadapi. Namun kita melihat jangka panjangnya ya tentu akan lebih banyak gitu kan hal-hal baik yang kita dapatkan. Seperti ya yang kita sudah bahas sebelumnya, kalau misalnya siklus itu terjadi, kita sudah bisa mengantisipasi dengan kondisi yang sudah lebih baik gitu. Iya, sudah prepare. Jadi kayak ya harapannya sih
masyarakat ataupun pemerintah sekarang itu bisa memandangnya dalam jangka yang lebih panjang gitu Pak. Tidak hanya momentum pada saat itu saja gitu. Jadi ketika deforestasi itu benar-benar dihentikan, ya misalnya dengan upayanya itu lebih ketatnya aturan-aturan yang dibuat. Lalu ini sedikit di tepi jurang juga ya barangkali. Pejabat-pejabat yang saat ini menjabat itu tidak ada kepentingan-kepentingan tertentu untuk barangkali meluruskan bisnisnya atau meluruskan bisnisnya. Karena kan pejabat-pejabat sekarang itu banyak juga yang berkecimpung di bidang bisnis gitu Pak. Terutama misalnya seperti sawit. Jadi ya ketika mereka sudah menjabat, mereka tentu ingin meluruskan upaya mereka, melancarkan bisnis atau usaha mereka. Nah, harapannya pejabat-pejabat yang seperti itulah yang bisa kita hapuskan itu. Karena ya kalau seperti itu ya ini akan menjadi circle of death gitu Pak. Tidak ada ujungnya. Seluruhnya akan berlangsung seperti itu saja karena ya mereka hanya mengutamakan kepentingan mereka. Lalu bagaimana dengan masyarakat kecil? Nah, tapi tentunya ketika kita menerapkan kebijakan ini tentu harus ada pengawasan yang ketat gitu Pak. Ada memorandum yang benar-benar memantau ataupun mengawasi semua kebijakan-kebijakan yang pada saat itu kita bikin gitu. Dan tentu kepada masyarakat itu kita memerlukan transparansi data yang benar-benar akurat. Nah, karena terakhir ya itu kita lihat contohnya itu ketika pimpinan kita itu mengeluarkan statement kalau di Aceh kondisi sudah membaik, sudah banyak yang mendapatkan rumah dan lain. Namun kita lihat realitanya. Banyak sekali orang-orang yang bahkan masih belum memiliki rumah gitu. Tidur di kolong ya. Iya, tidur di kolong. Lalu hutan juga yang masih terbabat habis. Jadi ya perlu diadakannya transparansi data yang benar-benar bisa membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat. Karena dari yang pernah Firman lihat Pak itu survei kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik itu sudah sangat-sangat menurun. Nah, jadi salah satu upayanya yaitu kita harus mengembalikan kembali gitu kepercayaan publik terhadap kebijakan-kebijakan ataupun polisi yang kita lakukan nantinya. Jadi ya memang conclusionnya Firman benar-benar ingin melakukan semua upaya ataupun semua bentuk usaha yang memang bisa memberhentikan deforestasi ini secara total gitu. Barangkali seperti itu. Berat juga tantangan Firman. Kenapa? Karena untuk menjadi pejabat publik biayanya mahal loh. Iya, aduh. Dengan biaya mahal tentu harus ada pendapatan loh. Iya, mau membalikin harus modal ada nih. bisnis lah, Iya. gitu kan. Ya salah satunya itu tadi gitu. Jadi tantangannya cukup ini ya. Atau setiap bisnis pasti challenge-nya akan opposite dengan keadaan alam kita. Pasti akan melakukan perambahan dan selain sebagainya, bikin perkebunan, bikin peternakan, gitu ya, atau barangkali yang enggak, paling perdagangan yang tidak ya, nipu orang dan segala macam, paling challenge-nya di situ gitu. Ya, cuma mudah-mudahan nanti perjalanannya berjalan dengan baik ya, kemudian memberikan impact nyata lah. Amin. Ya nanti kadang teman-teman nih mohon maaf nih waktu jadi mahasiswa keluar gitu Idealisnya luar biasa. Begini. Nyampe nanti duduk di Senayan langsung keo ya. Enak nih kursi nih gitu ya, di zona nyaman ya. Nah, udah lupa nih kebanyakan. Tapi tidak semua yang seperti itu, saya lihat ada beberapa yang masih konsisten dengan apa yang beliau tegakkan sebelumnya. Nah, menarik. Kemudian kalau mulai masih bertanya satu lagi Pak Leo ya. Ini terkait dengan ini Pak Firmannya secara individu nih, bukan backgroundnya sebagai menteri dan segala macam. Secara individu Pak Firman kira-kira apa saja secara human warga Indonesia ya yang sudah pernah dilakukan secara pribadi terkait dengan isu-isu deforestasi, perlindungan hutan atau lingkungan sebagainya. Kalau tadi kan cerita tentang organisasi itu, ini pribadinya barangkali. Oke, sebenarnya kalau saya sendiri berpandangan bahwa edukasi itu Pak salah satu bentuk upaya yang paling ringan barangkali yang bisa kita lakukan untuk kontribusi di bidang lingkungan itu. Seminimal-minimal upaya lah gitu Pak. Jadi ya salah satu bentuk upaya yang alhamdulillah sudah cukup sering saya lakukan dan insya Allah akan terus dilakukan itu adalah bentuk mengedukasi orang-orang di sekitar saya. Baik itu secara lisan ataupun melalui edukasi-edukasi gitu Pak. Karena ya mungkin memang tidak akan dirasakan secara maksimal barangkali ya Pak. Karena ya tidak semua orang itu bisa menerima. Namun ya salah satu bentuk edukasinya itu misalnya seperti mempublikasi kembali ataupun hal-hal yang informatif itu terkait dengan isu-isu lingkungan hidup. Karena ketika kita sudah berkecimpung di sini, nah barangkali FYP lah kalau kata anak-anak sekarang itu cenderung banyak menampilkan hal-hal yang ya memang berkaitan dengan isu lingkungan yang mungkin orang-orang lain itu tidak menemukan hal yang sama. Nah, salah satu bentuk upaya terkecilnya ya itu tadi kita bisa membantu meng-share ataupun memanfaatkan semua yang ada. Karena Gen Z ini kan Pak ya, semuanya dalam satu genggaman itu bisa didapatkan semuanya gitu kan Pak. Jadi ya
salah satu bentuk paling kecil atau pengabdian lah bisa dibilang itu adalah dengan terus mempublikasi dan mengedukasi kepada orang-orang baik secara lisan. Misalnya sesimpel ketika makan malam bersama keluarga gitu kan. Jadi kayak ya bisa diberitahu orang tua kita kalau kondisi kita sekarang seperti ini yang bisa kita lakukan. Atau barangkali dengan teman tongkrongan ataupun ya menegur teman-teman. Nah, meskipun ada pressure tersendiri nih. Sekarang kan Firman menjabat nih sebagai Menteri Lingkungan Hidup di BEM Kaimunan, Pak. Misalnya ketika teman-teman sendiri pun masih membuang sampah sembarangan tuh rasanya kayak, duh nih saya gagal nih itu. Iya, kayak pressure gitu kan. Saya gagal nih. Bahkan teman saya sendiri pun tidak teredukasi. Nah itu, edukasi itu bentuk upaya yang memang terus-menerus dilakukan. Nah selain edukasi tentu ada pengabdian masyarakat juga Bapak. Nah, Pak terurai gitu. Jadi ya sebenarnya sebagai mahasiswa ya atau sebagai human lah sebenarnya banyak sekali gitu kan upaya-upaya yang bisa kita lakukan gitu untuk mengedukasi masyarakat karena ya semua orang memang harus terlibat di sini. Jadi ya sesimpel kita melakukan edukasi pun itu sudah bisa dihitung sebagai salah satu bentuk pengabdian itu atau kontribusi kepada masyarakat ya. Jadi banyak sekali ya sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu ya. Kalau dari Firman pribadi pun seperti itu tadi. Jadi ya seminimal-minimal aksi dan dalam aksi yang Firman rasa pun sudah cukup maksimal itu sejauh ini sudah dilaksanakan. Namun ya barangkali memang belum terlalu memberikan dampak yang signifikan. Namun karena ini hanya berasal dari satu orang nih gitu kan. Kalau semua orang berpandangan yang sama ya mungkin akan jauh lebih signifikan gitu. Kalau semua orang berpandangan ataupun bermindset yang sama gitu. Minimal mulai dari kita dulu ya. Iya. Iya, kira-kira itu menarik sekali. Dan saya rasa itu sudah cukup ya yang kita tanya ke Pak Firman. Saya kembalikan ke Pak Leo. Komunikasi kepada rakyat masyarakat umum itu lebih susah gitu. Betul. Karena umumnya mereka lebih peduli terhadap diskon daripada Yang itu tadi betul. terkait lingkungan gini. Iya, seperti yang sampaikan Pak Firman tadi, artinya kita nggak perlu jadi Menteri Lingkungan Hidup dulu atau jadi dosen dulu, atau perlu untuk memberikan impact kepada lingkungan. Cukup menjadi diri kita sendiri, kemudian mindset kita diubah, ya, istilahnya dikalibrasi, ya, disamakan. Kemudian itu saya yakin itu akan memberikan impact yang luar biasa, ya, massive impact nantinya ke minimal ke lingkungan kita dulu sampai ke negara kita nantinya. Dari diri Sendiri dulu, baru ke orang keluarga. lain. Betul. Nggak kerasa banget nih Pak dan juga Pak, kita udah di akhir sesi podcast kita pada kali ini. Mungkin sebelum closing statement, Leo bakal nyampein insight yang Leo dapatkan dari Bang Firman dan juga Pak Taufik secara singkat. Mungkin dari yang Leo dapat dari Bapak itu seperti alam itu punya bahasa data sendiri yang mana data tersebut gak bisa dibohongin atau kita replika gitu kan Pak. Jadi kalau sekali kita ganggu hutan tersebut atau daerah tersebut itu gak bisa namanya bekerja dengan maksimal lagi seperti semula. Perlu waktu untuk mengupayakannya kembali. Dan juga dari Bang Firman, dia juga belajar kalau misalnya mahasiswa itu gak cuma perlu vokal terkait dengan lingkungan, tapi perlu aksi nyata, perlu dikasih paham gitu. Kasih paham terhadap isu-isu lingkungan dan juga mengajak ke yang lain dan juga menjadi diri sendiri yang lebih baik sebelum mengedukasi orang lain. Betul. Mungkin inti dari podcast kita hari ini itu kalau sains atau pengetahuan tanpa kebijakan itu ibaratkan lumpuh. Mereka tidak bisa bergerak atau menginfluence semua orang. Namun kalau kebijakan tanpa sains itu ibaratkan buta, tidak berlandaskan suatu teorikal yang diperlukan pada kondisi lingkungan. Jadi kita perlu keduanya untuk menjalankan kegiatan penjagaan alam kita ini sehingga harmonisasi dari alam raya itu bisa kembali dengan normal seperti layaknya. Mungkin closing statement dulu dari Bapak terkait podcast kita hari ini ke masyarakat umum nih terkait deforestasi dan juga kelangkaan spesies yang ada. Ya mungkin perlu kita sadari bersama ya bahwasanya di diskusi kita tadi hutan itu bukan hanya sekumpulan pepohonan gitu ya atau gelondongan kayu yang berdiri banyak-banyak, itu bukan itu, namun itu adalah sebuah sistem kehidupan yang kompleks. Nah, jadi ketika kita kehilangan hutan itu kita tidak hanya kehilangan biodiversitas itu sendiri, namun itu kita sudah
mengganggu topangan kehidupan manusia ya itu sendiri. Nah, dan yang penting itu adalah ketika kita melakukan pengerusakan atau deforestasi itu dampaknya nggak akan kita rasakan langsung hari ini, blok langsung dirasakan hari ini. Namun barangkali itu menjadi beban yang berat buat generasi kita berikutnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, karena itu upaya menjaga hutan itu tidak hanya seharusnya seyogyanya oleh BMKM di bagian kehutanan lingkungan hidup saja atau dosen saja atau siapa. Namun itu adalah mulai tadi dari rumah ya, edukasi dari keluarga, mulai dari edukasi usia dini di SD, di TK dan segala macam sampai nanti di pendidikan tinggi, kemudian juga di lingkungan kita masing-masing. Itu adalah kebijakan tanggung jawab kita bersama, mulai dari yang tadi sampaikan Pak Leo, mulai dari diri kita sendiri, kemudian bagaimana cara kita memilih mindset kita, menyadarkan diri kita sendiri, baru di sekeliling kita. Nah, ketika kita sudah mulai itu, pada akhirnya ketika kita menyelamatkan hutan, artinya kita sudah menyelamatkan kehidupan kita di masa yang akan datang, kira seperti itu. Masya Allah. Dari diri dulu baru orang lain. Ya. Mungkin Bang Firman untuk bisa menyampaikan kepada Gen Z terutamanya mahasiswa dari selaku Menteri Lingkungan Hidup. Closing statement ya. Jadi dari Gen Z to Gen Z gitu. Yeah. Jadi sebenarnya yang ingin saya tekankan, jadi teman-teman sudah saatnya barangkali kita melek gitu ya. Sudah saatnya kita tuh waspada ataupun ya terus memantau bagaimana isu-isu lingkungan ataupun ya specifically deforestasi yang kita bahas pada hari ini ya. Karena deforestasi itu sendiri sangat-sangat multiple effect gitu. Ketika itu terjadi maka akan banyak sekali sektor-sektor yang akan terdampak. Termasuk juga kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa ataupun siswa. Karena ya sesimpel kertas yang kita gunakan sehari-hari ataupun ya air minum yang kita gunakan sehari-hari itu akan juga terdampak. Jadi ketika teman-teman tidak memperhatikan isu-isu tersebut ya tentu teman-teman sendiri juga akan merasakan dampak-dampak tersebut. Jadi ya, kita sebagai orang yang diberikan privilege barangkali, jadi ayo kita mulai dari diri kita sendiri dulu, untuk mengedukasi diri kita sendiri, lalu kita ikuti dengan mengedukasi orang-orang di sekitar kita. Jadi ya, keinginan kita soal lingkungan yang nyaman, ataupun yang kita impi-impikan itu akan tercapai di kemudian hari. Kalau kita sudah mengupayakannya dari diri kita sendiri dan di orang-orang sekitar kita. Barangkali seperti itu. Mari berimpact bersama gitu. Nice. Jadinya. Gaskan ya. Ya. Makasih banyak Pak Taufik dan juga Bang Firman sudah mau sharing Terima kasih dan juga. juga memberi insight gitu kepada Sobat Rimba di rumah dan juga saya tentunya pada podcast episode pertama kali ini. Mungkin buat Sobat Rimba yang di rumah bukan jangan cuma dengerin, karena hutan kita sendiri bukan cuman perlu penonton atau perlu pelihat gitu, tapi kita harus memberikan aksi nyata. Walaupun dengan aksi kecil yang kita berikan kepada lingkungan itu memberikan suatu dampak yang berkelanjutan untuk kedepannya. Mungkin saya Leo Saputra izin pamit dari podcast pada episode pertama kali ini. Stay green dan juga stay critical, and see you on the next episode. Dadah. See you. Dadah.